Itulah ujian sesungguhnya. Ini yang nggak biasa, ini yang nggak lazim. Biasanya begitu memasuki pertempuran ke medan perang sesungguhnya seperti Piala AFF, rata-rata pelatih timnas sudah punya komposisi kerangka the winning team, kerangka utamanya. Baru kali ini kita lihat bahwa di dua pertandingan awal, di dua pertempuran kecil untuk memenangkan perang besarnya, Sinteyong masih banyak mengubah komposisi pemain maupun juga formasi permainan. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini kita masih bahas tentang peluang Indonesia di Piala AFF, atau kita review penampilan Indonesia Timnas Garuda sejauh ini. Dua pertempuran kecil sudah dimenangkan. Kenapa saya sebut pertempuran kecil? Karena Kamboja dan Laos memang bukan satu isu besar di sepak bola Asia Tenggara, terutama bagi Indonesia dalam konteks target mencapai prestasi atau juara di Piala AFF. Jadi dua pertempuran kecil sudah diselesaikan oleh Indonesia, 4-2 lawan Kamboja dan 5-1 lawan Laos. Jadi dua pertempuran kecil sudah dimenangkan, tetapi itu bukan isu. Ujian sesungguhnya adalah lawan Vietnam dan lawan Malaysia. Disitulah kita akan lihat kualitas sesungguhnya Timnas Indonesia, karena Vietnam dan Malaysia harusnya berada di satu level, dan kita lihat bagaimana pendekatan, bagaimana respon, dan bagaimana strategi Timnas Indonesia Sinteyong untuk mengalahkan Vietnam dan Malaysia. Vietnam sudah memperlihatkan tim yang patut disegani karena Malaysia mereka lumat 3-0. Jadi skuad Nguyen ini memang berbahaya. Nguyen Huan Tai, Nguyen Chuong Pong itu adalah salah satu atau salah dua dari pencetak gol dari Vietnam. Jadi Indonesia ujiannya akan ditentukan hari Rabu besok melawan skuad Nguyen Vietnam. Nah, disitulah kita akan lihat seberapa kompetitif, seberapa solidnya timnas Indonesia. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena Kamboja dan Laos tentu bukan ujian sesungguhnya. Meski kita sudah mengantongi 9 gol dari dua pertemuan itu dan kebobolan 3 gol. Nah, saya mau review seperti ini. Kalau bicara review dari analisis dua pertandingan itu, the winning teamnya Indonesia siapa sih? Sepertinya kita masih meraba-raba, atau publik sepak bola termasuk saya nggak tahu the winning teamnya siapa. Beberapa pilar memang ada yang selalu main dalam dua pertandingan tadi, tapi di beberapa posisi selalu diubah-ubah oleh pelatih Sinteyong. Contoh, di bawah Mister Gawang, dua pertandingan, dua penjaga gawang. Sahrul Fadil, waktu pertandingan pertama lawan Kamboja, dan Hernando Ari, waktu lawan Laos. Nah, posisi penjaga gawang sudah dua penjaga gawang. Apakah lawan Vietnam akan ada penjaga gawang lain? Karena di skuad Garuda, di skuad timnas masih ada dua penjaga gawang yang belum main, yaitu Nadeo Argawinata dan juga Muhammad Riyandi. Di posisi bek kanan dan bek kiri relatif selalu sepertinya sudah menemukan pemain yang diinginkan. Di bek kanan ada Asnawi Mangku Alam Bahar, di bek kiri Pratama Arhan cedera, lalu penggantinya Edo Febriansyah selalu dimainkan, baik sebagai pengganti di pertandingan pertama maupun full main di pertandingan kedua. Apakah akan seterusnya Edo Febriansyah? Kita akan lihat lawan Vietnam. Edo Febriansyah yang baru mengecap timnas senior pada era Sinteyong ini tentu belum cukup menurut saya sih masih butuh jam terbang, masih butuh pengalaman yang lebih banyak lah untuk kita yakin pada performa Edo Febriansyah di sisi bek kiri. Pelapisnya atau pilihan lainnya alternatif ada Rizky Dwi yang pemain Arema saat ini. Rizky Dwi biasa main di posisi bek kiri, sementara di bek kanan Asnawi Mangku Alam Bahar sepertinya tidak tergantikan meski masih ada Marcos Sandi Merauze. Yang menarik di posisi center back, 6 center back sudah dicoba oleh Sinteyong. Pertama kan duet Ryuji dengan Alfreanda Dewangga. Lalu masuklah Victor Igbonevo. Ini di skuad pertama. Nah, kemarin main duet dari Rizky Ridho dengan Alfreanda Dewangga. Lalu kemudian masuk juga Elkan Bagot.
Lalu masuk juga Fahrudin Arianto. Jadi di posisi center back ada 6 pemain yang sudah dicoba oleh Sinteyong. Siapa sebetulnya 2 center back pilihan utama Sinteyong? Apakah Alfreanda Dewangga akan selalu mengambil tempat utama salah satunya dan satunya lagi diperebutkan oleh 5 center back lainnya? Ini menarik sebetulnya. Karena kalau bicara Alfreanda Dewangga juga adalah muka baru, anak muda di tim nasional Indonesia. Ini satu hal yang menarik. Di defensive midfield atau gelandang bertahan, Rahmat Irianto tampaknya selalu menjadi pilihan pertama. Walaupun kemarin di babak kedua diganti, ada sebuah skenario baru. Alfreanda Dewangga didorong sebagai gelandang bertahan, lalu Elkan Bagot masuk, lalu Fahrudin masuk gitu loh. Jadi itu adalah alternatif yang saya lihat di 2 pertempuran kecil kemarin melawan Kamboja dan Laos. Nah, untuk gelandang juga pilihannya masih terbuka. Sudah 6, 7, 8 pemain dicoba. Tapi yang sering kali menjadi starter adalah Evan Dimas, Ricky Kambuaya, itu sudah pasti. Irfan Jaya dengan Witan Sulaiman sering bergantian. Tapi itu juga bisa kelihatannya menjadi pilihan utama. Lalu masih ada Kadek Agung, masih ada Sahrian Abimanyu, ada Ramai Rumakik. Jadi kurang lebih 7 pemain sudah dimainkan di posisi gelandang. Tapi kita nggak tahu the winning teamnya siapa. Cuma saya lihat the winning team di tengahnya adalah Evan Dimas yang selalu jadi pilihan utama. Dan juga Ricky Kambuaya. Salah satu pilihannya lagi, ini akan dihitung-hitung lah. Apakah itu Witan Sulaiman, apakah itu Irfan Jaya. Nah, di depan hampir semua penyerang sudah dicoba oleh Sinteyong. Mulai dari Ezra Walian, Kusheda Haryudo, Dedik Setiawan, itu juga sudah dicoba oleh Sinteyong. Mana yang akan dipakai, ini yang menarik. Nah, kalau kita bicara kemarin lawan Laos, sebetulnya agak unik kalau menurut saya sih komposisi yang dimainkan. Jadi ada 4 pemain belakang, ada 2 gelandang yang saya pikir mereka beroperasi di depan kuartet pertahanan, yaitu Rahmat Irianto dan Evan Dimas. Lalu di depan mereka ada Irfan Jaya dan Ricky Kambuaya. Jadi hampir mereka tidak menggunakan wing secara murni, atau Irfan Jaya tidak bermain wing secara murni, karena yang akan naik sebagai wing adalah Edo Febriansyah di kiri dan Asnawi Mangku Alam. Kemarin waktu lawan Laos seperti itu. Maka Sinteyong menggunakan 2 waktu lawan Laos, 2 striker, yaitu Dedik Setiawan dan Kusheda Haryudo. Itulah percobaan-percobaan strategi, komposisi, formasi pemain di 2 pertempuran kecil lawan Kamboja dan Laos. Tapi kita jujur nggak tahu siapa the winning team dari Coach Sinteyong. Penjaga gawang ini siapa? Yang akan ditampilkan lawan Vietnam, yang sebetulnya itulah ujian sesungguhnya. Ini yang nggak biasa, ini yang nggak lazim. Biasanya begitu memasuki pertempuran ke medan perang sesungguhnya seperti Piala AFF, rata-rata pelatih timnas sudah punya komposisi kerangka the winning team, kerangka utamanya. Baru kali ini kita lihat bahwa di 2 pertandingan awal, di 2 pertempuran kecil untuk memenangkan perang besarnya, Sinteyong masih banyak mengubah komposisi pemain maupun juga formasi permainan. Contoh tadi di penjaga gawang sudah 2 penjaga gawang ditampilkan. Di posisi center back ada 6 pemain center back yang ditampilkan. Hanya Alfreanda Dewangga yang selalu dimainkan. Lalu di posisi gelandang ada 7. Semua pemain sudah dimainkan. Tinggal mana pilihan yang mau dipakai oleh Sinteyong. Nah, ini akan jadi diuji oleh Vietnam. Yang kemarin luar biasa bikin Malaysia lumpuh. Pressing-pressingnya bagus, serangannya cepat. Skuad Nguyen ini menang 3-0. Mereka main dengan formasi 3-4-3. Jadi hati-hati tekanan Vietnam dari sisi wing, dari sisi flank. Mereka cepat, mereka berani main through pass, dan juga kelincahan Nguyen Chuong Pong, pemain nomor 10, maupun juga Nguyen Huan Hai, pemain nomor 19. Itulah review saya sebelum kita akan menyaksikan pertandingan yang menentukan untuk langkah Indonesia ke babak selanjutnya lawan Vietnam Rabu besok. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap digocek Bung Toel.